Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak para santriwati dan santriwan yang saya sayangi, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini, di malam Rabu, dengan berkat taufik dan inayah Allah, kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali bermuajahah sekaligus bersilaturahim dalam rangka kita bersama-sama mengikuti pengajian rutin kita yang kita laksanakan secara berkala, yaitu setiap malam Rabu. Selawat ma'assalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita ini anak-anak, mari kita awali dengan bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi pengajian kita sebenarnya pada malam ini kita lanjutkan mengenai tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kemarin kita sudah bahas cuma satu, jadi ada 5 yang belum dibahas dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang kemarin itu sampai berapa sesi itu kita sudah cuma kita membahas tentang amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu rukun imannya berapa? 6 kan? Yang kedua percaya kepada malaikat itu. Ini yang belum kita bahas, percaya kepada malaikat, bagaimana cara kita. Tapi saya selengi dulu, kita coba semacam kalau terus meroton itu aja kita mungkin supaya jangan kita jemu gitu. Saya akan coba menyelang-nyelanginya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenai tentang kumpulan nasihat yang mengandung 6 himbauan. Jadi malam ini kita bahas itu kumpulan nasihat yang mengandung 6 himbauan. Ada 6 perkara yang terasa asing. Ya, asing itu kalau dalam bahasa sasanya itu merasa tersisihkan ya, merasa tersisih. Walaupun kita misalnya dengan teman-teman kita, tapi di antara teman kita itu tidak ada yang menegur kita, tidak ada yang melawan kita bicara, tidak ada yang curhat dengan kita. Kita merasa asing walaupun kita berteman kan gitu. Nah, tapi ada yang merasa asing anak-anak itu. Ada 6 perkara yang terasa asing. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sabda Rasulullah mengatakan sittatu asya'u, 6 sesuatu hunna garibun, yang dirasakan asing. Jadi gorib itu artinya asing. Kalau gurab burung gagak itu. Jadi kalau garib itu artinya merasa asing. Bisa tati mawadi'ah, pada 6 perkara.
Nah, ini yang 6 perkara ini asing. Yang pertama apa? Al-masjidu gharibun. Masjid itu terasa asing. Kenapa asing? Bima baina qaumin la yusalluna fih. Masjid itu akan terasa asing apabila berada pada masyarakat yang tidak senang melakukan sholat di dalamnya. Kita lihat sekarang anak-anak itu masjid semua hebat-hebat ya. Yang pakai menara harganya mahal. Terus lagi pakai tingkat 2 dan tingkat 3. Tapi isinya cuma dia rame secara tahunan dan mingguan ya. Kalau tahunan itu cuma dua tempat ramenya masjid. Pertama apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mingguan hari Jumat itu baru bisa penuh. Tapi kalau 5 waktu paling banyak berapa saf? Berapa saf itu? 2 saf itu lumayan itu di maghrib itu dan isya. Tapi kalau zuhur dengan asar kurang 1 saf. Berarti masjid itu adalah asing. Padahal masjid itu biayanya besar itu. Cuma sekedar pampangan-pampangan saja. Makanya ada yang mengibaratkan itu anak-anak masjid itu seperti orang membuat kerangka mayit. Tahu kerangka mayit? Kalau bahasa Sasaknya apa? Korong batang. Nah, kan kalau membuat kerangka mayit itu waktu membuatnya rame apa enggak? Rame gitu kan. Semua orang membuatnya kerangka itu. Setelah jadi kerangka takut gitu. Dia takut dengan korong batang itu kerangka itu kan. Makanya di sini dipindah dia itu karena dia takut lihat katanya kerangka itu. Padahal waktu buatnya rame-rame gitu. Tapi begitu sudah jadi, kok takut gitu. Nah, bukan seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang membuat masjid itu sendiri, tidak ikut sholat gitu. Misalnya ada tukang membuat masjid di masjid, begitu orang azan dia pulang. Ada enggak seperti itu? Ada. Kira-kira kalau di Sumbawa bagaimana itu? Hah? Ramai masjidnya. Hah? Nah, lumayan. Gitu. Cuma Idul Fitri dan Idul Adha dengan hari Jumat. Biasa anak-anak masjid itu ada 3 isinya. Itu biasa itu. Pertama janda tua. Ya. Ya. Kenapa janda tua? Di rumah tidak ada teman gitu. Akhirnya tinggal di masjid. Kadang-kadang tidak punya rumah dia. Lalu numpangnya sama masjid. Itu satu. Kalau ada yang menginap di masjid pasti dia janda itu. Janda tua. Itu. Karena orang yang janda tua itu namanya janda tanggung namanya. Kenapa namanya janda tanggung? Kalau mau kawin sudah tua, tidak kawin merasa sepi. Yang kedua, anak main-main. Anak-anak biasa itu lari ke sana, lari ke sini. Nah, namanya anak kan. Sukanya di masjid. Kadang-kadang waktu kita sholat, lari-lari di depan kita gitu kan. Habis sholat dia pulang, takut dimarahi mungkin. Gitu kan. Ada enggak di sini? Ada. Yang ketiga, isi masjid itu orang yang punya istri tapi dia kemalaman pulang. Kadang-kadang si suami ini dia pacaran dengan orang lain gitu kan. Kalau pulang takut dimarahi. Akhirnya tidur di masjid. Nah ini bukan itu masjid.
Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja yang mau meramaikan masjid man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa yaumal akhir, dan hari akhir. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Itu. Walam yakhsha illallah, tidak dia takut hanya kepada Allah. Asaula ayyakuna minal muhtadin. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Itu anak-anak. Jadi masjid itu anak-anak baru bisa baik. Masjid itu ada 3 yang harus yang ada di masjid itu. Jadi ada 3. Kalau mau rame masjid itu ada 3 yang harus ada di masjid. Satu namanya idaroh. Apa namanya? Idaroh itu pengurus masjid. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi. Jadi itu yang supaya masjid itu rame. Ada idarahnya, ada yang mengurus masjid itu. Kemudian yang kedua ada namanya riayah. Ada yang memelihara masjid itu. Ya, seperti marbot. Tahu nama marbot? Marbot. Marbut artinya orang yang diikat. Jadi orang-orang jadi marbut itu harus tinggal di masjid untuk memelihara apanya yang dipelihara, kebersihannya. Kita pel, kita sapu, gitu. Halamannya bersih, masjidnya bersih, gitu. Itu namanya apa? Riayah. Apa? Yang pertama tadi? Yang pertama itu apa namanya tadi? Idaroh. Apa? Idaroh. Ada pengurusnya. Yang kedua apa? Riayah. Ada yang memeliharanya. Masjid itu. Ada yang mengurus, ada yang melihara. Kemudian yang ketiga namanya imaroh. Ada yang meramaikan masjid itu. Kalau masjid tidak punya yang 3 ini, tidak dijamin dia masjid itu menjadi fungsinya yang sebenarnya itu. La masjidun ussisa alat taqwa. Masjid itu difungsikan tempat orang bertakwa kepada Allah, dan masjid itu termasuk rumah Allah. Kenapa dinamakan rumah Allah? Karena tempat orang mengingat Allah. Nah, nanti anak-anak, jadi masjid jangan dijadikan asing. Saya pernah dengar cerita anak-anak. Satu masjid itu yang naik cuma muazzinnya. Tahu nama muazzin? Tukang bank. Dia muazzin di masjid. Tidak ada yang mau naik. Diulang azannya sampai 2 kali, tidak ada yang naik. Diulang 3 kali, tidak ada yang naik. Lalu dia berdangdut di masjid. Setelah dia berdangdut, pelai orang dari luar masuk. Kamu kurang ajar ya, katanya. Kenapa, katanya? Tempat orang azan kamu berdangdut, katanya. Waktu saya azan tidak ada yang naik. Tapi waktu saya berdangdut baru kamu naik, katanya. Siapa yang salah itu? Yang punya masjid. Masjid itu bina isim makanan, tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai pahalanya lebih besar dibanding kita sholat di rumah gitu. Kalau kita sholat di masjid. Anak-anak yang
Kalau pulang dari pondok itu yang jauh masjidnya ada enggak? Yang sampai setengah kilo tempat masjidnya ada enggak? Yang kalau di Sumbawa itu dekat-dekat ya. Sumbawa ada yang Bima kan? Oh ini Bima ya. Tuh. Kalau di Bima bagaimana? Dekat-dekat masjidnya. Ramai lagi. Ya. Tuh. Nah itu yang pertama, yang asing di dunia adalah apa? Al-masjidu garibun fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Yaitu masjid akan terasa asing apabila berada pada masyarakat yang tidak senang melakukan salat di dalamnya. Masjidnya mewah-mewah. Harganya mahal-mahal. Ternyata tidak ada isinya. Bahkan ada yang saya dapat cerita anak-anak itu. Satu masjid itu di waktu malam itu anak-anak terang bulan kan. Terus dilihatnya orang bersap-sap di masjid. Begitu didatangi itu ternyata itu domba. Bukan orang itu kan. Dinaiki sama, tahu nama domba? Kambing domba itu. Kan dia putih itu. Dikiranya orang berjamaah, ternyata kambing yang naik gitu. Wah kasihan tuh masjid. Yang kedua, yang asing itu al-mushafu gharibun fi manzilin qaumin la yaqru'una fih. Dan mashaf akan terasa asing apabila berada pada rumah orang-orang yang tidak membacanya. Di rumahnya ada Quran, jadi tidak pernah dibaca. Cuma dia membacanya itu kalau ada orang sakratul maut. Gitu. Lalu Qurannya ditaruh di celah-celah jendela anginnya. Gitu. Saya pernah anak-anak diundang itu, undang untuk bersintian istilahnya. Kalau kalau bunting pertama itu kan 7 bulan itu kita baca surat Yusuf, tuh. Terus saya mau disuruh baca Al-Quran surat Yusuf, diambilkan Quran. Ternyata Quran itu sudah tidak beraturan lagi. Kusut, dan begitu dibuka tidak bisa dibuka karena di situ rumah laba-laba ya, begitu. Saking tidak pernah dibuka. Padahal Al-Quran dilihat saja dapat pahala. Cuma melihat Al-Quran itu, makanya kalau baca Quran lebih afdal melihat Al-Quran kebanding hafalan gitu. Memang hafalan bagus, menghafal Al-Quran itu bagus sekali, tapi lebih afdal, lebih besar pahalanya membaca Quran sambil kita lihat. Karena melihat Al-Quran itu dapat apa? Pahala. Berapa yang kita lihat dapat pahala, anak-anak? Masih ingat? 3. Pertama melihat Al-Quran. Cuma kita lihat aja Al-Quran itu dapat pahala. Kedua melihat ibu bapaknya, ya. Jadi kita lihat ibu bapak kita. Jangan seperti cerita kucing. Tahu cerita kucing anak-anak? Ada seekor kucing, itu kan, punya induk atau ibu kalau kita ya, tapi ibunya ini jelek. Dia jelek sudah itu. Lalu si anak kucing bilang apa? Ibu enggak perlu ibu jadi ibu saya katanya. Kenapa? Ya ibu jelek. Terus maunya siapa yang jadi ibunya? Yang paling hebat di dunia. Apa yang paling hebat di dunia? Matahari. Saya mau ke sana ke matahari. Ya silahkan.
Kamu kemana saja kamu cari ibu, pasti ibu misalnya cuma aku, kata ibunya. Dia ndak aku ibunya. Apa namanya sejarah maling kundang? Tahu sejarahnya itu? Nah, terus dia pergi ceritanya si ekor kucing ini ke matahari. Sampai di matahari, wahai matahari yang hebat di dunia, katanya. Kenapa kamu bilang hebat? Kan matahari saja yang membuat kelebihan di hadapan manusia. Kalau orang cuci kain dia kering lantaran matahari, katanya. Orang bisa pergi ke pasar dan jualan karena matahari, katanya. Orang pergi ke sawah karena matahari. Jadi matahari yang paling hebat. Kalau saya hebat, kamu jadikan apa? Saya jadikan ibu saya, katanya. Oh, enggak boleh itu, kata matahari. Kenapa, katanya? Karena saya ini ada yang mengalahkan saya, katanya. Siapa yang mengalahkan matahari? Ya, angin, katanya. Kan begitu, kalau ada mendung kan, tuh, matahari kan tidak kelihatan. Dia kalah apa enggak? Kalah. Oh, kalau itu saya mau katanya ke awan, katanya. Saya kalah dengan awan, katanya. Lalu si kucing ini pergi ke awan itu. Dia bilang begitu, aku menjadikan kamu menjadi ibu saya karena kamu bisa mengalahkan matahari, katanya. Wah, enggak usah begitu, saya ada yang membuat saya kalah, kata awan itu. Apa? Angin, katanya. Jadi kalau datang angin, si awan pasti kalah. Oh, kalau menurut saya mau ke angin, katanya. Dia pergi si kucing ini ke angin. Begitu dia sampai di angin, dia bilang itu, saya mau jadi ibunya angin karena kamu bisa mengalahkan awan, katanya. Wah, enggak usah, saya saja ada yang membuat saya kalah, katanya. Apa? Gunung, katanya. Oh, mau bisa ke gunung. Datang ke gunung, aku kalah dengan tikus, kata gunung. Mikir-mikir, tikus kalah sama kucing. Jadi ibu saya yang paling hebat, katanya, kan. Siapa yang makan tikus? Kucing. Nah, itu anak-anak. Sejelek apapun ibu kita, ya, pasti itu ibu kita. Tidak bisa digantikan. Tidak ada namanya second ibu, tidak ada. Ada second ibu? Ada. Kalau second pacar? Ada. Second istri? Ada, kan? Nah, itu anak-anak. Pertama yang kita lihat dapat pahala apa? Al-Quran. Kedua, ibu. Ibu bapak artinya bukan dilihat saja lalu kan, tolong kita berkhidmat kepada ibu kita. Ada yang sudah meninggal ibunya di sini? Coba angkat tangan. Ada yang sudah meninggal ibunya? Ada, coba angkat tangan. Ya, sering-sering bacakan Fatihah ibunya, ya. Tuh. Yang ketiga yang kita lihat dapat pahala apa? Guru kita. Makanya kalau ngaji jangan di luar, gitu kan. Melihat guru itu luar biasa pahalanya, kan. Seperti pahala orang sembahyang sunat 1000 rakaat, itu melihat gurunya. Nah, itu yang kedua, anak-anak. Wal mushafu garibun fi manzilin qaumin la yaqra'una fi. Dan mashaf akan terasa asing apabila berada pada rumah orang-orang yang tidak membacanya. Yang ketiga, wal Qur'anu garibun fi jawfil fasiki. Wal Qur'anu garibun fi jawfil fasiki. Dan Quran akan terasa asing apabila berada pada siapa? Orang-orang yang fasik. Ngajinya luar biasa, suaranya hebat,
tajwidnya hebat, tapi tidak sholat. Jadi qori terkenal internasional, tapi membuntingkan orang. Nah, itu asing itu. Dia bisa baca Quran tapi bisa mencuri, bisa main judi, bisa main perempuan. Nah, itu Al-Qur'annya apa? Itu Qur'annya asing. Bahkan itu paling bahaya. Bisa baca Quran tapi dia menjadi orang fasik. Apa fasik itu anak-anak? Berdosa besar, ya. Itu namanya fasik. Contohnya seperti meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mau puasa, ya mau berzakat kalau ada mau dizakatkan, tidak mau pergi haji, tidak mau menuntut ilmu. Itu bisa fasik kita. Tapi ini alhamdulillah kamu semua ini orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang solihin, solehah. Itu anak-anak. Karena kamu ini dari jauh-jauh datang ke sini untuk nuntut ilmu luar biasa. Ini lebih daripada perang sabilillah. Tapi dengan syarat kamu harus bisa baru pulang. Sanggup nak? Sanggup bisa baru pulang. Ya, nanti semua pulang-pulang jadi ustazah dan jadi ustaz. Nah, itu anak-anak. Kita cetak kamu menjadi anak-anak yang alim alamah. Amin. Insyaallah itu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, wal mar'atul muslimatus salihatu gharibun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi. Masyaallah. Seorang wanita yang muslimah yang solehah, begitu dia pulang dari pondok menjadi anak yang perempuan yang soleh, terasa asing jika menjadi pendampingnya hidup laki-laki yang zalim dan buruk akhlaknya. Atau kawin dengan maling, asing itu. Mau sholat dilarang, mau pergi ngaji dilarang. Hanya pandai-pandai mencari pasangan ya. Jadi anak-anak biar tua-tua yang penting agamanya gitu ya. Oh, tampan luar biasa, gagah, tapi begitu dia kawin diselingkuhi, mau gitu? Ya, hebat, cantik, tapi tidak berakhlak. Lebih baik tua-tua tapi berakhlak. Yang paling bagus bagaimana? Yang muda-muda lagi berakhlak. Masya Allah. Tapi anak-anak ada cerita itu. Istrinya solehah, tapi suaminya fasikah. Kenapa fasikah? Solehah. Lawan solehah itu apa? Toleh. Istrinya ini apa saja yang dipegang baca bismillah. Apa saja itu. Ambil mukena bismillah, pasang kerudung bismillah, pasang baju bismillah, lepas baju bismillah, makan bismillah, minum bismillah, keluar dari rumah bismillah, masuk bismillah. Semua dibacakan bismillah. Saking solehnya istrinya. Tapi suaminya zalim, tidak mau sholat, tidak mau apa. Tapi dia tetap bakti kepada suaminya walaupun dia tidak soleh. Gitu. Pada suatu masa dia mau uji istrinya.
Wah ini si istri ini semua baca bismillah aja. Lalu kotorannya, tahinya itu dikemas. Kotoran itu dikemas itu. Apa sekarang itu seperti apa orang pergi ke orang kawin itu apa namanya itu? Kado. Kayak kado dibuat itu kotorannya. Gitu. Sama siapa? Sama suaminya yang tolehah tadi itu. Akhirnya anak-anak dimasukkan ini apa? Kotorannya itu di dalam tempat menaruh beras itu. Apa namanya itu kalau bahasa Sasak itu kemberasan ya. Ya tempat beras namanya kemberasan. Kalau orang Sembawa apa namanya itu tempat naruh beras itu? Apa namanya? Gentong ya. Gitu. Pada suatu saat disuruh istrinya ngambilnya. Ayo ambilkan sesuatu aku itu di dalam tempat penyimpanan beras itu katanya. Saya lihat sekarang pasti kotoran saya saja dibacakan bismillah katanya. Betul gitu diambil itu kemasan itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena gitu kotoran saya saja dibacakan bismillah katanya kan. Itu saking bismillah semua dibacakan bismillah sampai kotoran bismillah katanya. Terus dibawa sama di depan suaminya. Suaminya bilang, kamu buka coba, kamu buka katanya. Lalu dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kebuka kok jadi emas. Kotoran itu jadi emas. Itu suaminya kaget itu. Kenapa kaget? Saya tobat gitu. Saya tobat nasuha. Kenapa tobat nasuha? Enggak, ini suatu karamah yang biasa, kamu seorang aulia sudah ini kata suaminya. Kenapa? Ini sebenarnya kotoran saya kok bisa jadi emas itu. Gitu. Bukan emas Jawa. Emas beneran itu. Gitu. Nah, itu anak-anak, bagaimanapun seandainya kata ada di antara kamu mendapat suami yang tidak soleh, kamu harus bakti. Kenapa harus bakti kepada suami walaupun dia tidak soleh? Karena suami itu tempat seorang istri mencari ridho. Ya, karena ada hadis mengatakan ayyum ra'atin matat zaujaha ridho anha dakhalal jannah. Siapa saja perempuan ditinggal mati sama suaminya tapi suaminya ridho kepadanya, maka seorang istri akan masuk surga. Jadi ridho suami itu yang dicari. Itu yang keberapa itu anak-anak? Yang keempat. Keempat ya. Kemudian yang kelima, sebaliknya. Warajulul muslimus salihu garibun fi yadi mar'atin radiyatin sayyiatil khuluqi. Dan laki-laki muslim yang soleh akan terasa asing jika menjadi pendampingnya hidupnya wanita yang hina lagi buruk akhlaknya. Nah ini sebaliknya sekarang. Suaminya soleh, istrinya tolehah, kurang ajar sama suami. Kadang-kadang suaminya ditendang-tendang, coba dipukul-pukul suaminya, dijadikan sebagai babu suaminya itu namanya asing sama istri yang kurang ajar. Jangan begitu anak-anak ya. Kadang-kadang si istri ini dia menjadi tuan rumah, suaminya menjadi babu di rumahnya. Kamu mau nyuci itu katanya, kata si istri. Oh iya, ini cucikan saya punya cawat. Nah itu. Hati-hati dengan istri seperti itu ya. Bisa dicerai sudah dia itu kalau yang demikian itu.
Ya, jadi jangan sebaliknya. Istrinya soleha, suami fasikoh atau toleha, asing. Suaminya soleh, istrinya toleha, asing juga. Sudah ndak nyambung. Kalau dalam bahasa pernikahan itu ndak kupu. Apa namanya? Tidak kupu. Istrinya ibadahnya baik, suaminya ndak sembahyang, minum minuman keras, main judi, main perempuan. Wah, susah. Asing punya suami kan? Tapi ada aja yang begitu ya. Ada ndak seperti itu? Ada. Tapi bisa punya anak kan? Bisa punya anak? Bisa. Kenapa bisa punya anak? Ada juga seorang suami soleh, istrinya toleha, punya anak juga dia. Punya kan? Dipaksa sama istrinya. Tidak mau itu, harus disetol sama saya katanya. Itu asing itu. Yang terakhir anak-anak. Yang keenam. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Dan orang yang alim akan terasa asing apabila berada di antara masyarakat yang enggan mendengar nasihatnya. Masya Allah, asing. Ada kepala dusun misalnya, ya, dia ajak orang gotong royong, tidak ada mau keluar. Itu asing pemimpin semacam itu. Orang alim tidak mau dengar suaranya. Kalau dia berikan wejangan atau nasihat, ada yang bicara di belakang, bahkan ada yang tidur-tiduran. Itu tuan guru asing. Jangan begitu anak-anak ya. Ya, tidak boleh. Kamu nanti tuhmah. Tahu nama tuhmah? Itulah manoh. Tidak boleh digitukan gurunya. Ya. Kalau punya ilmu, ilmunya tidak berkah. Sekarang sudah mengatakan, kalau kita nuntut ilmu, apa yang kita cari? Ilmu dan berkah. Apa? Ya, kalau kita nuntut ilmu, apa yang kita cari? Ilmu dan berkah. Nah, ilmu bagaimana caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup rajin dan sungguh-sungguh. Ada orang yang belajarnya rajin, saban hari datang, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak dapat ilmu. Kadang ngomong, kadang apa, datang yang ngaji itu, tapi tidur. Tanya, tidur yang paling jahat, tidur di waktu ngaji. Ini ada yang ngantuk? Ya, ada 6 syaratnya orang baru dapat ilmu. Itu sudah mungkin ya. Kita jelaskan itu, 6 macam itu. Yang pertama, cerdas, itu kan? Cerdas. Yang kedua, apa? Tuluz zaman, sepanjang masa. Yang ketiga, ada guru yang membimbing. Yang keempat, ada biaya, bulgoh. Itu. Yang kelima, apa? Masih ingat? Sabar. Itu. Nah, itu baru kita akan dapat ilmu. Itu kata Sayyidina Ali. Apalagi satu itu? Apa? Pertama,
cerdas. Kedua, sepanjang masa. Ketiga, ada guru yang membimbing. Terus yang keempat, ada biaya. Terus yang kelima, sabar. Dan keenam lagi apa? Ya, itu kita harus seperti itu, ya, baru dapat ilmu. Kalau berkah, bagaimana caranya? Berkhidmat kepada guru. Bagaimana cara berkhidmat kepada guru? Mengabdi. Mengabdinya hal-hal yang halal, jangan yang haram, tidak boleh, ya. Ya, mencucikannya atau menyapukannya atau apa itu termasuk khidmat. Kalau disuruh jangan tidak mau gitu. Disuruh apa itu cara berkhidmat. Yang kedua, khidmatnya kepada pondok. Tuh. Jangan kasih pondoknya kotor. Tuh. Jadi berkhidmat sama pondok, jangan kasih kotor. Nah, anak-anak itu akan saling kejar itu kalau ada sampah apa itu, karena di situ dia ngambil berkah. Ngerti anak-anak? Saya dulu waktu masih sekolah itu ya, disuruh sama guru saya itu untuk menyabit jerami. Kan habis orang panen itu kan dulu, jadi disabit jeraminya sampai 1,5, 2 hektar, 4 hektar itu kita keluar untuk menyabitkan jerami guru kita. Lalu dia tanam tembakau, kita bergebuh istilahnya tuh. Sampai saya di Kediri itu dulu tuh, anak-anak itu sawahnya Tuan Guru Ibrahim almarhum itu waktu saya masih sekolah. Sama datuk saya juga dulu, paman saya, karena dia jadi ustadz paman saya itu. Kadang musim cabut kedelai itu saya itu sampai rusak tangan kita itu. Waktu ada tembakau itu ada istilahnya memerut itu kan, kita berkhidmat. Yang ketiga, berkhidmat sama kawan. Kalau ada begini, coba besok ya. Kalau ada kawanmu yang agak malas, ada ndak yang malas? Biasa pondok itu 3 tipenya, 3 macam tipe. Satu, ada yang rajin lagi bersih. Yang kedua, pinter, ya, pinter itu. Yang ketiga, bodoh. Yang keempat, nakal. Itu ada yang nakal ada kan? Males. Kadang-kadang merendam baju hanya enggak dicuci-cuci ya. Hah? Ada yang seperti itu? Nah, itu kan. Itu berarti enggak berkhidmat. Coba begitu caranya besok. Kalau ada kawanmu seperti itu, cucikan dia. Itu berkhidmat sama kawan kan? Cucikan dia. Lagi besok dia cucikan. Seolah-olah kita ajar dia supaya jangan jadi anak yang kotor, kumuh. Ngerti anak-anak? Nah, itu cara berkhidmat sama temannya. Kalau ada kerudungnya jatuh atau bajunya jatuh gitu, dipumurkan dia. Ya. Ada misalnya waktu menjemur itu ya, ada temanmu sudah kering bajunya itu, tolong diturunkan. Marah dia apa enggak? Marah diturunkan? Tidak kan? Lalu kita apa istilahnya itu? Kita lekut ya. Kita diapakan? Ya dilipatkan kan?
Nah, terus ditaruhkan dalam lemarinya. Mungkin besok dia berubah itu. Ngerti anak-anak? Siapapun kalau mau berkah ilmu ya seperti itu. Siap begitu apa enggak nih? Siap. Ya, itu kan. Ada yang jatuh bajunya apanya itu, kalau dia kotor kita cucikan dia, lalu kita jemurkan dia. Kita periksa baju yang sedang kering-kering, turunkan itu semua. Supaya ada teman kawannya untuk menaruh baju yang masih basah. Nah, begitu diturunkan itu kita lepitkan, lepit. Besok bilang siapa punya baju ini kan gitu. Nah, itu taruhkan di lemarinya atau apa itu. Nah, begitu saling tolong menolong. Besok dia malu mungkin itu. Jangan bilang, semula si ekek bi. Dia kesemu itu kermanu dia bi pupuk. Komuh baik. Nah, jangan begitu, deh. Sanggup begitu anak-anak nih? Nah, itu mau berkah apa enggak? Nah, begitu sama temannya itu. Saling berkhidmat. Ada temanmu yang kumuh seperti itu ya? Ada ya? Ya, itu jangan begitu ya. Kadang-kadang mandi malas ya. Jangan begitu anak-anak. Yang laki juga demikian ya. Saling bantu. Nah, insya Allah nanti kalau dia dengan kita buktikan aja. Ada dulu namanya Ibnu Hajar. Ya. Ibnu Hajar ini 40 tahun dia mondok tidak bisa ngaji. 40 tahun. Baca bismillah tidak bisa Ibnu Hajar ini. Akhirnya dia minta pulang sama gurunya. Pak Kiai, saya pulang sudah. Ini sudah lewat batas saya mondok di sini tapi tidak bisa saya ngaji katanya. Ya karena saking sudah lalahnya gurunya, ya sudah kamu boleh pulang katanya. Pulanglah Ibnu Hajar ini di satu tempat dia tidur kemalaman. Begitu dia tidur dilihatnya batu itu bolong dan keluar air dari batu itu. Ibnu Hajar mikir, batu saja bisa tembus dengan air. Sudah saya kembali saja. Kembali dia ke pondok lagi. Kebetulan itu bulan puasa, bulan Ramadan. Terus pada tiap malam itu berapa saja jeding, tahu namanya jeding ya? Jeding. Dia aja yang menimba airnya itu diisi semua itu. Kawan-kawan pondoknya dia aja yang ngabdi itu. Yang ngepel, yang apa itu. Pada suatu malam itu, kira-kira jam 3 malam itu, dia sudah bangun. Terus isi semua jeding-jeding diisi. Dia mau wudu, tidak bisa keluar airnya. Begitu kan, ya kayak lelemu itu ya, kental air itu kental. Lalu dicicipi begitu, manis itu. Dimakannya satu jeding itu dimakan itu. Sama Ibnu Hajar ini. Besok pagi apa saja dibaca sama orang dia bisa. Nah, makanya namanya Ibnu Hajar itu kena hati Hajar itu batu. Jadi dia mengambil semacam filsafat dari batu tadi itu. Makanya sekarang nama kitabnya Tuhfah. Itu jadi pedoman ulama Indonesia. Ulama sedunia itu kalau ada kitab Tuhfah bagi ahli sunnah wal jamaah itu yang pakai pedoman kitabnya Ibnu Hajar itu. Nah, saking pengabdiannya kepada gurunya dan pengabdiannya kepada pondok, pengabdiannya kepada temannya itu. Sehingga dia memperoleh berkah. Sehingga misalnya kamu lihat di sini ada sampah ya. Tolong kita aja itu. Itu berarti sudah berkah itu. Jangan bilang saya penggiliran kau ini nyapu enggak usah begitu. Ada enggak seperti itu? Nah, itu berarti hilang berkahnya. Kalau ada
kotoran, sampah apa itu. Berarti ini kita pungut dan kita taruh pada tempat sampah. Itu berarti berkah. Siap begitu anak-anak? Nah itu, dah begitu cara kita untuk mendapat berkah. Itu pulang-pulang walaupun sedikit ilmunya tapi berkah. Tuh. Karena banyak orang ilmunya banyak tapi tidak berkah. Lihat saja apa yang saya katakan nanti ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir anak-anak. Ini ada lagi lagi 10 menit ya, baru 1 jam nih. 5 menit. Kata Nabi apa? Inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazara rahmah. Sesungguhnya orang-orang yang semacam 6 tadi itu, Allah ta'ala tidak akan memandang dia kepada mereka pada hari dengan pandangan kasih sayang. Yang tadi itu, asing-asing itu. Ya. Di mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Janganlah kita membuat orang itu menjadi asing. Jangan kita buat masjid asing. Jangan kita membuat mazhab asing. Jangan kita membuat Quran pada job orang fasik asing. Jangan kita menjadi perempuan yang solehah punya suami yang jahat. Jangan seorang laki-laki yang soleh punya istri yang jahat, selingkuh lagi. Jangan sampai kita mengabaikan orang-orang yang alim, tidak mau mendengarkan kata orang alim. Makanya anak-anak itu kalau anak pondok atau apa itu supaya berkah itu kan, apa saja perbuatannya minta izin sama 2. Pertama minta izin kepada ibu bapaknya, dan kedua minta izin kepada gurunya. Walaupun sudah alumni gitu. Ngerti nih? Misal mau kawin, minta izin dulu sama gurunya. Mau pergi musafir kemana, minta izin. Begitu. Untuk memperoleh apa? Berkah. Gitu. Walaupun sudah tamat, sering-sering kita ziarah sama guru. Tidak ada mantan guru. Ya, ada mantan guru? Tidak ada. Ada guru second? Tidak ada. Kapi baru ada secondnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna fardulana inda hajatana ila Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. لجميع الحاضرين والحاضرات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العالمين. الفاتحة.